apalagi konsumen yang tidak paham dengan plafon, bisa aja nanti plafon ini dimainkan cara pemasangannya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Suluk Official. Jadi kita pada sore ini lagi melihat posisi pemasangan 3 macam. Ada yang terdiri dari panel 3 dimensi. Nanti bisa kita lihat ini barang yang panel, ya kan? Ini ada 3 macam nih. Ada panel bunga, ada panel bukit, ada panel batu. Ini kita ambil contoh yang panel bunga aja. Sekarang panel bunga ini kita lihat di atas. Ini kan lagi pemasangan tapi posisi berada di toko, ya kan? Ini adalah list. List ini lebarnya adalah sekitar 8 cm. Tapi list ini ada 10 cm. Kita ambil yang 8 aja karena kita melihat bahwa ukuran ruang yang kita pasang itu lebih kurang 2,5 meter. Tapi kalau kita pasangnya lebih kurang 4 meter, kita akan menggunakan list yang lebih besar dari ini. Ini list yang cukup besar, ya kan? Ini list, terus di samping list ini ada namanya molding. Ini molding yang 4 cm ya, molding yang 4 cm. Di atas molding nanti ada ketemu list lagi, kayak gini nih. Nih ketemu kayak ini list, ini molding. Jadi kalau kita pasang list saja tanpa molding itu kurang cantik, atau pasang molding tanpa list kurang cantik. Ini panel tadi. Supaya lebih cantik memang harus kita kasih lampu. Sekarang kita bisa melihat, ya kan? Di dalam rongga tersebut kita pasang lampu laser. Nah, lampu inilah yang membuat cantiknya ruangan tersebut. Ini model yang terbaru. Jadi kalau seandainya para customer atau para pelanggan kita yang mau membuat plafon, ini adalah model terbaru. Memang harganya lumayan agak mahal, tetapi kualitasnya memang bagus, ya kan? List ini bahwa plafon yang seperti ini tidak sembarang tukang yang bisa bekerja, karena di sini butuh kehati-hatian, butuh kerapian, ya kan? Nah, di posisi di tengah itu ada panel bunga. Kita lihat itu, ya. Ini namanya, kita lihat posisi plafon PVC yang terbaru tahun 2026. Jadi memang modelnya memang agak lebih keren, ya kan? Cuman kalau kita lihat, orang mungkin melihat bahwa list ini adalah list Gibson. Ini bukan Gibson ini. Nih, barangnya. Kalau Gibson kalau kita pukul kayak gini dia patah. Ini enggak, ini dari plastik. Nah, ini kan plastik. Ini ada yang lebih besar lagi dari ini nih. Ada yang 10 cm. Kita ini yang ambil yang 8 cm. Jadi yang 8 cm ini bagus. Dia lenturnya lumayan nih ya. Kebanyakan orang memasang lampu strip itu biasanya lampu laser itu biasa tembus dan nampak kerangka. Tapi karena ini adalah plafonnya laminate, maka dia tidak terlihat kerangka. Bahkan lampunya cukup bagus. Coba kita lihat pemasangan list dulu. Nah, kita lihat cara pemotongan list. Potongan siku biar kita lihat cara potongannya. Ini kayaknya manual, Mas ya? Ya, manual. Manual. Di manual pun apa? Manual pun kita harus mengikuti pakai ukuran lah. Ya, manual. Ini cara manual nih. Ya, kita lihat dulu Mas Darko cara pemotongan secara manual. Karena ini listnya 4 cm. Kita buang sikunya itu 4 cm, 8 cm ya. Ini 8 cm kita buang. Kita buang sikunya 8 cm. Kita nggak pakai siku miring, kita nggak bisa pakai itu ya, karena menyesuaikan menyesuaikan dinding sama menyesuaikan media tempat pasang. Iya, kita perhatikan baik-baik bagi yang mungkin nanti yang seperti kayak list Gibson biasa. Oh, ya, ini cara pemotongannya. Oke. Ya. Ambil sikunya. Ya. Kalau yang untuk ukuran 10 cm itu sikunya 7 cm ya. Kalau yang ukurannya itu 10. Nah, itu. Oke. Ini hasilnya miring seperti ini. Ini kurang miring sedikit. Ya. Ini hasilnya miring seperti ini. Tujuannya untuk pertemuan nanti berikutnya yang sebelah sini. Iya. Apa? Nyambungan yang mana nih, Mas? Nah, itu. Coba kita lihat lagi satu lagi. Biar nanti
Wah, nggak kuat dipatah Mas ya. Wah, astagfirullahaladzim. Hampir jantungan. Ini dipotong miring seperti ini. Nanti ini pertemuannya di sini ini ada. Ini nanti dipotong 4 cm juga. Iya. Jadi nanti ada pertemuannya. Temennya, gitu. Gitu ya. Nanti aja. Ya. Kita langsung ke pemasangan aja. Ya oke, lihat Ini kita. dulu, Pak. Ini yang satunya ini belum di. Oh belum, satu lagi ya. Kayaknya timbal balik nih. Soalnya motornya susah, nggak bisa kita potong di atas. Kalau Gibson kita Ya, ambil potongan lesiku di sana. Lesiku. Memang harus dimiringkan Mas ya. dia miring, Pak. Oh, ya. Nanti supaya satu sisi yang sebelahnya ini dapat. Oh dapatnya. Ini gergajinya memang khusus apa nih Mas? Nah, untuk gergaji Bebas ya. apa ya? Sebentung senangnya ya. Kebiasaan pemakai. Kebiasaan. Ya. Saya lihat kecil kali. Pakai gergaji besi pun bisa. Oh bisa ya, tapi lambat kerjanya Mas ya. Gergaji kayu ini pun bisa. Oh tapi agak, oh gitu. Kita pakai yang kecilan aja juga bisa. Oke. Apa, kalau di posisi di atas itu ruang gerak itu Ya. jadi yang pakai yang kayak gini aja. Ya, ya oke siap. Kita lihat. Bi, kita pemasangan ya. Boleh. Ya. Ini kurang miring, saya miringkan dulu. Miringkan dulu ya biar dirapikan. Biar customernya memang apa? Karena Puas. gergaji kita itu agak tumpul, Pak. Oh, gak tumpul. 3 tahun nggak pernah dikikir. Asa, nggak asa ya. Biasa apa dikikir. Oh. Hati Mas, tangannya luka nanti. Kita lihat dulu cara Mas Darko pemasangan. Karena begini Mas, ada saya lihat orang, coba Mas pasang dulu, saya lihat dong. Ya, ya. Betul. Ada sebagai bagian tukang di skrupnya di sini, di skrup, Ah. di skrup. Jadi kalau pemasangan itu banyak cara, Pak. jadi kalau seandainya di skrup nih, di skrup, secara otomatis pasti nanti akan ditempel dengan silen, maka warna akan berubah. Ini harus dikasih lubang dulu pakai mata bor yang ukuran 6 Oh gitu. mili. Jadi supaya menghindari nggak pecah. Nanti Oh. setelah disekrup di sini ada lubang, kita harus kerja lagi Oh, capek itu deh. pun nampak nanti. Iya ya, itu tadi kurang Bisa bagus Mas ya. ada bekas Berarti lah. kita Maka gini ya. Oh, Sebelum dilem pastikan yang bawah ini Oh, kok ya, ya, oke. Ini kan untuk tumbuhan. tumbuhan, oke. Dikasih lem setan Mas ya. Usahakan untuk cari lem itu yang punya daya rekat tinggi. Ya daerah tinggi kayak lem apa? Ini kalau kita pakai Dexcon atau apa? Yang lem Dexcon itu ini Pak. Oh, ya, Daya itu. rekatnya tinggi lah ya. ya, itu. Karena lem itu banyak. Oh, kayaknya pekerjaan Mas udah hampir rampung ini. Tinggal di sini. Oh, tuh. Dia tunggu kering biar nanti. Cuma pemasangannya sedikit agak banyak makan waktu dan perlu kesabaran. Ya Beda dengan karena les PVC biasa yang jenis hitam. ya terus. Karena barang ini juga begitu keras. Ya, oke. Dan bisa dia kalah-kalin. Ini kalau lem ini harus Ini kuat bagus. nih. Ini Ya. lem yang kirim punya daya rekat tinggi, bila netes di tangan itu terasa kayak kebakar. Yo gitu. Panas. Panas ya. Nah, berarti ya kuat Mas ya. Ya. Ini kalau sana udah dilem kuat deh ya. Kuat. Kalau lemnya udah merata, Pak. Misalkan lemnya merata ya. Nah, itu. Oh, itu. Ini tukang ini, Pak. Ya. Yang belum pernah memegang memasang ini selalu mencoba. Saya Ya. nanti Udah. jalan. Karena semakin tahun Ya. bahan itu ada tambahan dan perubahan. Iya. Kalau di tahun 2003, 2001, 2020 nggak ada Pak yang kayak gini, ini kayak gini. Nggak ada ya? Model pun ya biasa Beda aja ya, biasa ya. Nggak Oke. ada yang kayak gini, kolom 1 datang, Ya. truk 1. Ini yang udah dikuat ya. Nampak kuat. Kalau udah dia terlem kuat nih. Nanti kalau kena kunci sini lagi ini tambah. Oh ya, tambah Ini kan kuat yang ya. pendeknya belum. Ini kan belum dikunci. Nah, itu dia. Oh. Nah, ini kalau udah kepasang nih. Ini model plafon terbaru ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke sini, kita coba mengecek pekerjaan plafon yang model lama. Nah, sebelah kita ini ada plafon, ya kan? Ini model lama, nih, ya kan? Ini model lama, dia memakai siku PVC, ya kan? Maka sekarang yang sering terjadi di tengah pembuatan plafon ini, kita ada melihat bahwa di dalam media sosial yang beredar bahwa harga plafon itu ada yang 180, ada 170, ada yang harga 200, ya kan, per meter. Memang kalau lihat dari persaingan pemasangan PVC itu banyak terjadi perubahan. Kenapa terjadi harga murah? Pertama kita lihat terjadinya harga murah itu salah satunya adalah
bisa diukur dari sisi ketebalan. Ada PVC ini ada yang tebal 7, ada yang tebal 8 mili, itu satu. Jadi dari sisi ketebalan itu juga mempengaruhi harga. Yang kedua, yang mempengaruhi harga itu silen atau silikon dinding. Nah, dinding itu kalau tidak kita disilen dengan bagus, tidak kita bikin rapi, itu juga mempengaruhi harga. Yang ketiga, mempengaruhi harga itu adalah gantungan. Itu juga mempengaruhi. Gantungan itu nanti berhubungan dengan holo. Holo itu juga ada macamnya. Ada 1325, ada 1430, ada yang ukurannya adalah 1630, itu mempengaruhi harga. Jadi memang kalau kita tidak pandai, tidak paham tentang holo, maka nanti kemungkinan holo itu adalah holo-holo yang kecil yang datang. Itu mempengaruhi harga juga. Nah, yang sangat mempengaruhi harga itu adalah seperti ini. Ini kan lesiko nih. Ini les ini bisa satu, bisa jadi dua. Kita coba ya. Nih, lesiko. Mas, ada pisau nggak, Mas? Kita coba Mas praktekkan dulu. Ini bisa mempengaruhi harga juga. Mas, tolong dibelah ini. Ini les siku satu, tapi bisa jadi dua. Oh, gitu. Coba ya. Ini cara-cara yang menurut saya kurang bagus ini, ya kan? Coba. Nah ini. Coba Mas jadikan berdiri aja Mas, biar nampak. Itu. Ini cara-cara menghemat barang, tetapi Ya, menghemat, mengganggu harga. ya efektif. Ini mengganggu harga. Tidak efektif. Ya. Ini biasanya para pemain Ya. Jangan mau kalau disuruh. sama pemborong yang kayak pemula apa gitu, yang sering main barang lah. Ya, takut Main barang. takut dari keuntungan Mas ya. Keuntungannya lebih besar lagi. Ya, Ya kan? Ya, nggak boleh. Ya, ini merusak kualitas pemasangan jadinya ya. Nah itu. Emang ada orang tanya, loh ini kok kayak seperti ini nih. Ini ada bedanya juga, Pak. ya memang ada terjadi perbedaan warna di sini ketika dibongkar menjadi dua. Tapi kalau pemasangan rumahnya rata-rata di atas 4 meter, itu nggak nampak perbedaannya Mas. Nggak nampak. Tapi kalau tingginya cuma 2 meter, kemungkinan nampak. Tapi kalau udah tingginya udah 4 meter, apalagi 5 meter, 6 meter ke atas, saya jamin tidak akan nampak perbedaan. Cuman perbedaannya sangat sangat tipis sekali perbedaannya itu. Nah itu. Orang-orang tertentu Ya, apalagi bisa cepat paham. konsumen yang tidak paham dengan pelapon, bisa aja nanti pelapon ini dimainkan cara pemasangannya kan. Nah itu tadi, itu. Kita lihat ini. Nah ini dipotong, potong mas, biar nampak ya. Ini jadi lesiko nih, hilang kan? Bisa ini. Kalau rumahnya agak rendah, ya kan, dia bakal nampak perbedaan yang di lapisan dalam dengan di luar. Kita lihat nih, ini permainan-permainan yang nggak boleh dilakukan oleh pemborong nih. Kalau ini dimainkan nih, memang sangat menghancur kualitas pemasangan nih. Nah, satu jadi dua, ya kan? Tapi memang nampak perbedaan warna, cuman tipis perbedaannya. Tapi kalau di atas 4 meter pemasangan ini pasti tidak nampak. Tinggal kita kasih lem silikon aja sebelah sini, udah tempel, atau lem setan tempel. Jadi satu jadi dua. Ya, agak lebih lebar. Tapi kalau di atas kayak Mas, di atas 4 meter kayaknya kurang kelihatan. kurang nampak lah ya.